Ibu yakin optimis Indonesia akan punya public space, terutama di beach? Saya melihat itu tidak ada sekarang itu consideration terhadap public necessary space. Apa Bu, kendalanya, kesalahan apa sih yang terjadi di negara kita ini sehingga sulit sekali untuk ada kesalahan? Saya melihat pola pikir dan consideration daripada pemangku jabatan belum memikirkan sampai ke sana. Atau mereka terlupakan karena mereka tidak pernah melihat bahwa publik itu perlu space. Kalau kita keluar negeri ke Singapura saja punya space untuk masyarakat yang mereka bisa pergi ke pantai, pantai Sentosa apa kan tidak harus bayar. Sekarang kita mau kemana Jakarta? Tidak ada. Mau punya kegiatan nasional saja tidak punya lagi space, kan? Ini yang saya pikir harus kita semua sebagai pejabat negara dirubah cara pandangnya begitu Bu ya? Ya duduk bersama, bukan cuma merubah, ya harus. Yang tidak bisa tidak. Ini kita bicara 22 juta orang. Dari 22 juta itu 60% tidak bisa paying itu Taman Impian Jaya Ancol. Mereka harus punya hak hari Minggu, Sabtu untuk rekreasi ke pantai kemana. Kalau nggak bayar nggak bisa lihat pantai. Nah ini yang barangkali bukan persoalan boleh atau tidak boleh. Saya punya wewenang untuk membuat satu pandangan, itu akan saya keluarkan pandangan-pandangan ini dan tidak akan berbeda. Boleh reklamasi, tapi syarat-syarat tadi, public space apakah terakomodasi, tergantikan, ekosistem akan tidak terbengkalai atau bahkan lebih jelek lagi karena kualitas air, sirkulasi dan lain sebagainya terganggu. Kalau itu semua sudah oke, nah semua dibangun urutan-urutannya juga diawasi. Yang untuk publik, yang untuk ekosistem dibetulkan dulu. Baru untuk properti mereka. Jadi ya kedisiplinan bahwa ini tidak hanya untuk kepentingan properti semata. Saya pikir itu sangat penting. Ibu, terakhir, kita sudah tidak meragukan bagaimana komitmen Ibu terhadap kelautan, para nelayan, keberlangsungan kehidupan laut kita di Indonesia. Apa kemudian yang barangkali Ibu bisa sampaikan kepada masyarakat di Indonesia agar laut ini tetap menjadi aset kita yang paling utama di Indonesia? Saya ingin Indonesia belajar dari pengalaman selama 60 tahun ini. 20 tahun terakhir kita sudah tidak lagi menjadi produser besar minyak. Tambang batu bara dan lain sebagainya juga sudah mulai menurun. Hutan sudah habis, sebagian terbakar atau dibakar. Apalagi yang kita punya, hanya laut yang tersisa. Sudah saatnya kita jaga bersama. Menjadikan laut masa depan bangsa adalah dengan cara membuat satu komitmen bersama, menjaga satu kedaulatan kita. Jangan sampai laut kita, sumber daya lautnya dijara oleh asing. Yang kedua, kita berdaulat, nelayan kita di wilayah perairan kita. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan, sustainability. Yang ketiga, prosperity. Di situ kita wajib berkampanye untuk makan ikan sebanyak-banyak karena ikan proteinnya bagus, omeganya juga baik. Jangan sampai anak Indonesia 36% dalam 10 tahun terakhir itu kuntet atau stunting. Jadi ini penting kita perbaiki. Saya berharap ke depan 10 tahun ke depan tidak ada lagi anak kuntet. Kita bisa tinggi, nambah, pintarnya juga sama. Nanti kalau SDM ini berkompetisi dengan global, nanti kalah kita karena orang kita sedikit tell me atau sedikit pelan, bodoh ya. Nanti kan susah. Jadi ya kita kampanyekan ayo makan ikan, belanja ikan laut, jangan ikan import, kan seperti itu. Ya itu aja pesan saya. Dan satu kali lagi ya, laut masa depan bangsa hanya mungkin kalau kita jaga kelestariannya. Jadi lestari laut kita, lestari kecukupan protein kita, lestari masa depan bangsa kita dan bisnis kita untuk bidang perikanan. Baik, Ibu Susi Pujiastuti, terima kasih waktunya. Kita tunggu terus gebrakan-gebrakan Ibu terbaru di tahun 2016. Sama-sama. Terima kasih. Demikianlah pemirsa perbincangan kami dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti.
Saksikan tokoh dan peristiwa 2015 berikutnya. Saya Paramita Sumantri. Sampai jumpa.